7 cara mudah pengajuan KUR tahun 2023 agar di ACC. Dari ketujuh cara tersebut, nomor 3 itu banyak orang yang masih belum mengetahuinya. Sehingga dari nomor ketiga itulah banyak sekali teman-teman yang akhirnya gagal mendapatkan pinjaman kredit usaha rakyat atau KUR di tahun 2023. Penasaran apa saja atau 7 cara tersebut? Maka pastikan menonton video ini sampai habis. Jangan di-skip, cukup skip iklannya saja, tapi videonya jangan di-skip ya. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, hum swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di MLH Channel, tempat sharing informasi seputar bantuan pemerintah, seputar keuangan, seputar pinjaman online, dan juga seputar kredit usaha rakyat di tahun 2023. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, amin. Baik teman-teman, sesuai judul, yaitu 7 cara mudah pengajuan KUR tahun 2023 agar di ACC. Jadi akan saya berikan 7 cara yang bisa teman-teman terapkan atau bisa teman-teman aplikasikan agar pengajuan KUR teman-teman bisa di ACC. Tapi sebelum itu, tidak lupa saya mengingatkan buat teman-teman semua, khususnya buat teman-teman yang baru bergabung atau baru menonton video di MLH Channel, agar menekan tombol subscribe dan dinyalakan loncengnya. Tujuan menyalakan lonceng pastinya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video terbaru dari MLH Channel. Baik teman-teman ya, berikut adalah tips agar pengajuan kredit usaha rakyat atau KUR tahun 2023 memiliki potensi atau peluang di ACC-nya itu lebih besar. Jadi, setelah teman-teman memberikan berkas-berkas atau secara bisa dibilang seleksi administrasi gitu ya, itu kan memberikan berkas-berkas gitu ya. Nah, kemudian akan dilakukan survei. Nah, terdapat 7 tips yang dapat teman-teman ikuti agar lolos dalam survei pengajuan kredit usaha rakyat atau KUR tahun 2023. Apa saja ketujuh itu? Yang pertama, yaitu pastinya teman-teman memiliki izin usaha. Jadi tips yang pertama adalah memastikan bahwa teman-teman telah memiliki izin usaha, di mana usaha dari teman-teman itu sudah berjalan minimal 6 bulan. Dan izinnya ini bisa mendapatkan dari RT RW setempat atau kelurahan atau bahkan bisa mengurusnya secara online. Kenapa? Karena dengan teman-teman memiliki izin usaha menandakan bahwa usaha dari teman-teman sudah terdaftar dan legal. Kemudian cara yang kedua, yaitu memiliki laporan keuangan yang rapi. Tips kedua adalah dalam mengelola usaha teman-teman itu harus memiliki laporan keuangan yang rapi dan jelas. Laporan keuangan dijadikan sebagai dokumen pendukung untuk menambah poin akuntabilitas teman-teman dalam mengelola dana KUR nantinya. Untuk menyusun laporan keuangan yang rapi,
teman-teman bisa menggunakan aplikasi pencatat keuangan atau mungkin teman-teman bisa melakukan secara manual gitu ya. Yang penting pencatatannya itu jelas dan rapi. Karena apa? Karena pihak perbankan akan melihat sedetail mungkin saat keuangan teman-teman ini kurang rapi, maka akan diragukan. Kemudian cara atau tips yang ketiga, nah ini adalah yang paling jarang diketahui orang-orang, yang kemudian bisa menyebabkan gagal di ACC. Yang ketiga adalah pisahkan keuangan pribadi teman-teman dengan dana usaha teman-teman. Jadi pisahkan uang pribadi dengan uang usaha teman-teman. Jadi tips yang tidak kalah penting ini adalah coba untuk memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha teman-teman. Dengan begitu, teman-teman akan terlihat lebih profesional dan dipercaya dapat mengelola arus kas atau cash flow. Pada tahap ini, pihak penyalur atau pihak dari perbankan atau mantri gitu ya, akan menganalisa riwayat transaksi dari setiap proses transaksi yang ada di dalam usaha teman-teman. Jadi dari cash flow tadi itu, karena adanya pemisahan uang pribadi dengan uang usaha, maka mantri akan lebih mudah untuk melakukan pengecekan transaksi usaha teman-teman. Maka dari transaksi tersebut nanti bisa dianalisa apakah usaha teman-teman ini termasuk dalam kategori baik atau sehat, atau mungkin kurang baik atau diragukan. Kemudian tips atau cara yang keempat adalah pastinya administrasi lengkap. Tips yang keempat, pastikan syarat administrasi lengkap karena salah satu indikator lolos kredit usaha rakyat adalah persyaratan administrasi yang lengkap. Apa saja persyaratan administrasinya? Teman-teman bisa melakukan pengecekan di website dari bank tersebut. Kemudian untuk tambahan, sebelum kita masuk ke tips atau cara yang kelima, ini saya memberikan informasi untuk lamanya waktu survei itu biasanya adalah 7-14 hari kerja. Dan paling lama bisa sampai 30 hari kerja. Jadi kalau Sabtu Minggu itu nggak dihitung ya teman-teman ya. Kemudian tips atau cara yang kelima, yakni menjaga rekam jejak rekening teman-teman atau menjaga rekam jejak dari kolektabilitas teman-teman. Survei KUR atau kredit usaha rakyat itu juga akan melihat kredibilitas teman-teman. Karena itu, teman-teman perlu memperhatikan riwayat pinjaman kredit baik di lembaga keuangan seperti bank, leasing, maupun juga pinjol. Pihak bank akan meninjau riwayat pinjaman teman-teman melalui BI Checking atau Slik OJK untuk menentukan atau untuk mengetahui kolektabilitas teman-teman. Karena di saat kolektabilitasnya kurang lancar atau pernah macet gitu ya, maka pastinya persentase untuk lolos pengajuan KUR akan semakin tertutup. Kemudian untuk tips atau cara yang keenam adalah usaha teman-teman itu masuk ke platform e-commerce. Jadi usaha teman-teman itu memiliki nilai plus jika memanfaatkan kemajuan teknologi, misalnya dengan memasukkan ke platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, kemudian TikTok Shop. Dengan begitu, pihak yang melakukan survei atau mantri tidak akan memiliki keraguan terhadap kemampuan usaha teman-teman. Karena apabila sudah masuk ke platform e-commerce, maka pihak mantri akan dengan mudah melakukan cross-check di platform e-commerce tersebut. Bahwasannya usaha teman-teman ini pengeluaran atau order dalam satu bulannya itu berapa, itu bisa lebih mudah diketahui. Kemudian untuk tips atau cara yang terakhir atau yang ketujuh yaitu menentukan tujuan pengajuan KUR. Ini tidak kalah penting dengan yang nomor 3 tadi.
Jadi yang nomor 7 ini juga banyak yang belum mengetahui teman-teman, yaitu menentukan tujuan pengajuan KUR. Terbilang penting sebagai dasar pihak bank untuk menentukan apakah teman-teman layak menerima kredit usaha rakyat atau tidak. Dalam hal ini, teman-teman perlu menentukan secara detail tujuan jangka panjang atau waktu pinjaman, kemudian sumber dana untuk membayar atau mengembalikan, dan nominal yang akan diajukan. Jadi, inti dari yang nomor 7 ini, teman-teman harus sudah memiliki eh, planning gitu ya. Jadi mau mengambil atau mau mengambil pinjaman KUR itu berapa juta plafonnya, kemudian dengan tenor berapa tahun, dan nantinya untuk membayar cicilan bulanannya itu dari uang mana itu harus jelas teman-teman. Oke ya teman-teman ya. Itu adalah 7 cara mudah dalam pengajuan KUR agar di ACC. Apabila dirasa dari 7 cara tadi itu berguna buat teman-teman semua, jangan lupa untuk ditekan tombol like-nya dan di-share ke berbagai media sosial milik teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.